Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua siswa kelas 12 MIPA 1 dan juga kelas 12 sampai dengan kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan meskipun singkat ya tentang materi yang akan kita pelajari selanjutnya setelah kemarin kita mempelajari atau Anda sebelumnya sudah mempelajari tentang ATP dan enzim, kita sekarang akan mempelajari tentang materi selanjutnya yaitu tentang anabolisme dan katabolisme. Sebagaimana Anda ketahui bahwa metabolisme itu ada dibagi dua ya. Ada anabolisme dan katabolisme. Nah, katabolisme itu salah satu contohnya adalah respirasi aerob dengan contohnya adalah seperti ini ya. C6H12O6 glukosa ditambah oksigen artinya dioksidasi itu akan menghasilkan 6 molekul CO2, 6 molekul air dan 36 ATP. Nah, perlu Anda ketahui bahwa reaksi ini tidak terjadi seperti ini sebetulnya, tidak langsung tetapi ada tahapannya. Nah, tahapan dari respirasi aerob itu adalah glikolisis yang pertama, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah rantai transfer elektron. Nah, saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Nah, glikolisis ini merupakan tahap awal dari respirasi aerob, di mana terjadinya adalah di dalam sitoplasma sel. Ya. Kita lihat gambar di samping, ini adalah rincian dari proses glikolisis ya, dari satu molekul glukosa. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah di sini adalah awalnya adalah satu molekul glukosa C6H12O6. Kemudian di akhirnya adalah hasil akhirnya adalah ini pirupat ya. Ini lengkapnya adalah dihasilkan dua molekul asam pirupat. Ini hasil akhirnya nih. Ini perhatikan. Hasil akhirnya adalah dihasilkan 2 ATP, dihasilkan 2 NADH, artinya ada 2 molekul hidrogen yang dilepaskan dan 2 molekul asam pirupat. Kemudian juga perlu Anda perhatikan, nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah enzim. Ada 9 enzim yang terlibat dalam proses glikolisis ini. Kemudian di sini ada nama-nama senyawa kimia. Ini adalah nama-nama senyawa antara ya dalam proses glikolisis yang nanti berguna juga untuk pembentukan senyawa lain ya. Kemudian di sini ada ATP ADP. Artinya di sini diperlukan ATP. Ini juga sama. ATP menjadi ADP artinya diperlukan ATP. Nah, di sini ada tanda panah NAD menjadi NADH. Artinya di sini dilepaskan hidrogen kemudian diikat oleh aseptor hidrogen yaitu nikotin amida dinukleotida ya. Kemudian di sini ADP menjadi ATP, artinya ini adalah menghasilkan ATP. Ini juga sama, ADP menjadi ATP, artinya juga dihasilkan ATP. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 2 ATP yang diperlukan, sedangkan yang dihasilkan adalah ada 4. Jadi 4 dikurangi 2, jadi ATP yang dihasilkan bersihnya adalah 2 ATP. Kemudian ini ketika terjadi perubahan dari gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 difosfoglycerat, ini dilepaskan hidrogen kemudian diikat oleh NAD membentuk NADH. Artinya di sini dihasilkan 2 NADH. Demikian penjelasan ringkas mengenai glikolisis ya yang terjadi di dalam sitoplasma.